Halo Pak. Ini sarapanmu. Terima kasih Pak. Anak yang sopan. Bos. 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 Bimo memang tidak berguna. Kau sudah banyak berkorban untuknya. Organisasi butuh kau untuk melawan geng hitam. Apapun yang orang bilang, dia itu tetap Bimoku. Fanny sudah kubilang kan, mulai sekarang kau yang mengurus semuanya. Jangan jumpai aku lagi. Bos! Pak, ayahmu bilang ini waktunya. Kau akan buat debutmu yang pertama. Aku paham. Mau menyalipku? Bimo, aku bawakan sarapanmu. Vivi, lihat jajanan kaki lima ini. Apa ini sampah? Mau meracuni Pak Bimo ya? Tidak, ini kesukaan kami waktu kecil dari warung tua. Aku kesana demi Cukup, dia. Vivi. Lagi-lagi kau naiki motor jelek ini. Coba lihat dirimu di mana kelas pewaris keluarga lo. Belajar dari Susan. Feminim sedikit apa kau bisa? Dari dulu memang dia itu tomboy. Dasarnya memang begitu. Ya ampun Vivi, maafkan aku. Aku cuma bercanda. Kau tidak marah kan? Bimo, apa aku memang seburuk itu dibanding dia? Vivi, kau itu tunanganku. Kau harus mengerti aku. Dan aku seorang pria. Pewaris dari keluarga Liman yang hebat apa kau kira? Aku akan tertarik pada wanita yang tidak feminin? Jadi cuma karena aset keluarga lu, makanya Bimo sepakati ini. Dan aku tidak lebih dari sekedar mainan di matanya. Vivi, jangan berkecil hati. Pulang dan ganti pakaianmu. Berpakaianlah yang pantas. Mungkin kau bisa menarik perhatiannya sedikit. Bimo, kau memang tidak punya hati. Vivi, kau yang tidak mau bantu aku memimpin Liman. Kau tidak tahu sesulit apa yang dihadapi keluargaku setiap hari. Mau secinta apa aku padamu? Aku tidak bisa jadi pion di permainanmu. Beraninya kau bicara padaku. Aku paham sekarang. Karena kau sangat mencintainya, aku relakan kau dengannya. Kita sudah selesai. Vivi, beraninya kau buat masalah di depannya. Abaikan saja dia. Tolong telusuri seseorang untukku. Vivi, kau sadarlah. Soal cinta memang bukan bidangmu. Fokus pada karirmu untuk jalan ke depan. Fanny, temui aku sekarang juga. Bos, Bos! kami siap jalankan perintahmu. Aku harus ke markas geng hitam. Perlengkapan yang kuminta, berikan padaku. Apa kau mau pergi sendiri, bos? Aku bisa mengurusnya, jangan cemas. Peretas paling top bangsa akhirnya kembali ke permainan. Jangan sampai pencuri itu lari. Jangan sampai pencuri itu lari. Ada masalah apa? Itu dia. Dia masih bernafas. Buka pintunya! Buka pintunya! Ayo buka pintunya!
Siapa yang memberikanmu izin masuk? Kamu mati ya? Kurasa kau yang mau mati. Ternyata Anda, Tuan. Aku tidak bisa lihat dengan jelas. Aku mengagumi Anda, Tuan. Maafkan kami. Kau mengenalku? Aku pernah jadi pengawal keluarga Si. Pergi bilang ke bosmu, geng hitam sudah dihabisi di kota. Tuan Hans, ini salah kami. Ini tidak ada hubungannya dengan geng hitam. Kau mau mengajariku ya? Bukan begitu, Tuan. Hanya kau sekarang. Baik, Tuan. Ayo. Ini putri ketiga keluarga lo. Akhirnya kau jatuh ke tanganku. Paman Bibi, Vivi belum pulang juga. Pak Bimo, kau tahu kalau Vivi memang liar. Dia selalu keluar kalau malam. Jadi kau tidak masalah kalau membiarkan tunanganku menghabiskan malamnya di sembarang tempat. Sepertinya keluarga lo tidak mengurus pernikahan dengan baik. Kami akan urus dengan baik. Jangan cemas Pak Bimo. Akan kusuruh orang untuk menjemputnya. Akan kusuruh dia pulang. Siapa kau? Apa yang kau lakukan? Jangan bergerak. Aku cuma mau membantu. Jangan sentuh Tahan aku. sebentar. Jauhi tanganmu dariku. Jauhi tanganmu dariku. Berani sekali kau ya. Kau menyalipku di jalanan, sekarang malah memukulku. Aku peringati kau. Diam kau. Tidak perlu pakai alasan peringatan. Harusnya ini lebih mudah. Siapa? Kau bosan ya? Jangan ganggu aku. Akhirnya selesai. Maaf, nomor yang Anda tuju mati. Vivi, kau akan buat kami mati. Hah? Gimana? Pak Bimo, Vivi terlalu banyak minum di rumah temannya. Besok baru pulang. Baiklah, siapkan kamar tamu untukku. Aku menginap di sini. Iya baik, segera disiapkan. Aku akan mengurusnya sekarang. Ayo. Begini, tolong ambilkan 2 bra dan 2 pakaian dalam. Tolong ambilkan 2 bra dan 2 pakaian dalam. Kau pilih sendiri. Aku putra mahkota di kota ini. Membelikan pakaian dalam seorang gadis. Apa tidak beli online saja? Itu untuk pacarmu kan? Aku tidak melihat alasan untuk memalu. Tidak ada juga yang mau menggigitmu. Kau kan pria dewasa. Kau pasti berani. Aku tidak berani melakukannya. Bungkus semua. Kau yakin? Ini semua untuk anak remaja yang baru puber. Apa pacarmu pantas memakainya? Aku rasa tidak. Semua pria memang bodoh. Aku sarankan kau beli satu di semua ukuran. Kalau nanti tidak cocok, kau bisa kembalikan selama tidak ada yang rusak. Ya, baiklah. Kalau begitu ambilkan juga pakaian dalam untuk semua ukuran. Ini, kau memang pacar yang perhatian. Terima kasih. Hei, kau sudah sadar? Aku belikan kau pakaian ganti dan juga sarapan. Hei. Sepertinya kau harus berterima kasih. Kau sudah menyalipku, menamparku, dan mempermainkanku. Dan sekarang pergi begitu saja Nona Vivi dari keluarga lo. Kau pasti ingin segera mati.
Bos, kau baik-baik saja. Semalam aku tidak bisa menghubungimu. Aku ada masalah kecil. Tapi untungnya kita berhasil dapatkan bukti kunci untuk menjatuhkan geng hitam. Kutinggalkan padamu. Aku harus pulang sekarang. Tapi bos, geng hitam sudah menghilang dari kota. Dalam satu malam. Gimana kejadiannya? Aku tidak bisa masuk untuk cari tahu. Aku sudah gunakan semua sumberku, tapi aku tidak dapat satupun. Siapapun orang itu, dia sudah membantu banyak orang. Omong-omong, aku harus pergi. Bos, selepas yang dilakukan Bimo, apa perlu dia sekarang aku keluarkan? Fanny, ini masalah pribadi. Biar aku saja yang urus. Vivi, akhirnya kau kembali. Vivi, akhirnya kau pulang. Kau sudah membuatku cemas sampai mati. Bimo, demi harta warisan itu kau berubah pikiran. Vivi, Abi mau bilang semuanya padaku. Kau bertikai semalam. Jangan bicara soal putus. Kau ini calon pengantin keluarga Liman. Aku sudah putuskan. Kita percepat pernikahannya. Kau akan menikahi keluarga Liman besok. Ayah, apa katamu? Begitu Vivi dan Bimo menikah, keluarga kami akan gunakan pengaruh mereka untuk bisa top. Vivi, kau tahu, sejak kita kecil dulu, aku cuma cinta padamu. Vivi, jangan salahkan aku jadi dingin. Banyak sekali putra dalam keluargaku. Keluargamu memang incaran kami. Kalau aku sudah mengambil alih, warisan keluarga Liman akan menjadi milikku. Aku bilang sekali lagi ya, hubungan kita sudah selesai. Aku tidak mau menikahi keluargamu. Vivi, bicara apa kau ini? Baiklah, kalau begitu, jadi kalau memang begitu, Paman, aku rasa sebaiknya kita batalkan pertunangan ini. Tunggu, jangan Pak Bimo. Tenanglah, biar kami bicara dulu dengan Vivi ya. Vivi, kau sadar dengan apa yang kau buat? Ayah, aku tahu betul apa yang kulakukan. Aku tidak cinta Bimo lagi. Aku tidak mau menikahinya. Kau ini bukan anak kecil lagi, Vivi. Pernikahan ini bukan keputusanmu. Ayah, karena aku bukan anak kecil lagi. Aku yang bertanggung jawab untuk semua yang aku buat. Aku sudah buat keputusanku. Kau berhenti, Vivi. Kalau kau berani keluar dari pintu itu, kau buat keluarga jadi musuhmu. Mau keluarga lu maupun keluarga Liman, tidak ada yang bisa mengaturku. Vivi. Vivi. Vivi, aku mohon kali ini maafkan aku ya. Aku bersumpah, mulai sekarang aku tidak berhubungan lagi dengan Susan. Selamanya aku cuma cinta padamu. Aku serius. Aku lebih suka kalau kau membangkang. Bos, aku baru saja dapatkan pesan. Mata-mata berencana meledakkan malam ini. Lokasinya di grup Jihun. Di grup Jihun? Bukannya itu tempat pertemuan 10 keluarga? Pak Rudi, Pak Ian, apa kabar? Aku rasa lumayan juga. Tapi kurasa tidak sebanding denganmu, Pak Andi. Kau sebentar lagi bergabung dengan keluarga Liman yang berkuasa. Hati-hati jangan sampai terbakar dalam permainan besar. Tuan Bimo sudah datang. Tuan dan Nyonya sekalian, ayahku malam ini sibuk sekali. Jadi aku menggantikannya untuk pertemuan 10 keluarga ini. Keluarga Liman memandang rendah pada keluarga lain. Masa mengirim junior untuk ini? Dengar ya orang tua. Faktanya aku di sini untuk membantu kalian. Tahu diuntung ya. Pak Bimo, kenapa kau membawa Susan bersamamu? Di mana Vivi? Karena Vivi tidak di sini. Sebagai pewaris Liman, apa aku harus jalan sendiri? Tentu saja tidak. Jangan cemas, Pak Bimo. Aku akan membuat Vivi untuk berubah pikiran. Iya. Waktu tidak bisa menunggu orang. Aku harap kau tidak lupa.
Banyak sekali orang yang mengincarmu di sini, menunggu untuk merebut milik lo. Dalam 1 minggu, aku yakinkan Vivi untuk hadir di pernikahan. Vivi kecil, kau di mana? Dasar pemarah. Hai Fanny, aku sudah di sini. Apa ada perkembangan? Maafkan aku, bos. Aku tidak dapat informasi. Aku sarankan kau keluar dari sana. Tidak jelas, terlalu berbahaya. Aku tidak bisa keluar. Banyak orang tidak berdosa. Mana mungkin aku tinggalkan. Bos, bos, perhatian semuanya. Segera ke grup Jihun untuk membantu. Tuan Bimo, lihat ada siapa di sini. Vivi, aku tahu kau akan kembali Ada hal kepadaku. darurat, tidak ada waktu ikut permainanmu. Semuanya, aku punya pengumuman. Besok aku akan resmi menikahi Vivi, putri ketiga dari keluarga lo. Kau sudah gila ya? Siapa bilang aku mau menikahimu? Keluargamu sudah masuk kantungku, dan kau juga. Bicara apa kau ini? Lepaskan aku. Vivi, ayahmu sudah setuju. Kau tidak ada pilihan. Lepaskan. Nasib keluarga kita ada di tanganmu. Hei, bisa tidak kita bahas pernikahan nanti? Lepaskan aku. Aku ada urusan yang sangat mendesak. Kenapa buru-buru sekali? Hal terpenting sekarang, semuanya sudah bertemu calon Nyonya Bimo. Ikut aku. Fanny bilang mata-mata bisa menyamar menyerupai staf, satpam, koki, pelayan, atau petugas acara. Itu dia. Akhirnya kau menemukanku. Mengesankan Nona Vivi. Ada masalah apa? Perutku sakit sekali. Aku harus ke kamar kecil. Cepat kembali. Iya, baiklah. Jangan mencoba lari ya, atau aku tidak ragu membalasnya pada keluargamu. Aku segera kembali. Cepat bicara, kau mata-mata ya? Nona Vivi, aku yang selamatkan nyawamu. Begini caramu membalasku. Satu persatu. Baiklah, kalau begitu untuk membalasmu akan kubunuh kau dengan cepat. Bilang padaku kau anggota mereka ya? Aku bukan mata-mata. Kalau begitu buktikan. Teknisnya, kau harus buktikan dulu aku orangnya, nanti akan kuberitahu kenapa kau salah. Kau jelas bukan pelayan. Apa motifmu sebenarnya di sini? Baiklah, aku akan mengaku. Aku kesini demi kau. 나의 맘에 조금씩 자리 잡은 널 느낄 때면 괜히 잠을 설치고 괜한 이유로 Ciuman pertamaku. Diam kau! Aku peringati kau, sekarang ada bom di gedung ini. Tidak peduli kau siapa atau sudah kuselamatkan. Kalau kau sia-siakan waktuku, kita berdua bisa terpuruk, kau paham? Harusnya kau sebutkan soal bom itu dari tadi. Menjinakkannya itu keahlianku. Kau memang sebuah misteri. Villa pribadi, mobil mewah, dan kau juga mengusir preman. Kau juga ahli mengobati. Dan sekarang kau bilang kau bisa menjinakkan bom. Siapa kau sebenarnya? Aku, identitasku. Ayahku yang memaksaku buat ini semua. Aku tidak punya pilihan. Baiklah, ayo selamatkan orang yang tidak bersalah. Hei, tunggu sebentar. Aku masih belum percaya sama kau. Apalagi yang membuatmu tidak percaya. Kalau aku memang mata-mata, aku kira kau bisa menangkapku. Apa dia beneran kesini demi aku? Tapi latar belakangnya mencurigakan. Dengarkan aku. Jangan jauh-jauh dariku. Jangan jauh-jauh dariku. Kalau tidak, aku pastikan kau mati mengenaskan. Aku minta maaf.
soal tadi. Tapi sekali lagi kau hunduskan pisau padaku. Hukumannya tidak akan ringan. Coba lihat ini. Pak Bimo, aku sudah kembali. Bukannya tadi kau bilang kau mau bersulang dengan tamu. Kalau begitu ayo. Baik, ada sedikit yang mau kubicarakan. Kenapa alatnya belum bereaksi? Sebenarnya di mana bomnya? Berani sekali kau, Vivi. Menyimpan pria mainan di belakangku. Kau ini mau membodohiku ya? Bicara apa kau ini? Vivi, tidak ada yang boleh menyentuhmu selain aku. Kalau ada yang coba-coba, mereka akan berakhir mati. Apa Bimo mau membunuhnya? Tidak, aku tidak boleh biarkan itu. Aduh, jangan berpikir berlebihan. Tamu sedang menunggu kita untuk bersulang, ayo. Jangan buru-buru. Lebih penting mengurus ini semua. Apa yang kau lakukan? Pak Bimo, apa pesanmu? Vivi menyimpan pria tampan. Kau sangat mengecewakanku. Kau bersikap tidak masuk akal. Lihat dirimu, kau sudah sangat berubah. Aku sampai tidak mengenalimu. Di mana pria yang katanya mau melindungiku tadi? Kau memang cuma anjing gila yang serakah. Aku gila? Kau yang gila, kau yang jadi tidak masuk akal. Kau tidak bersikap seperti pewaris lo. Aku tidak mau bertengkar sekarang, tapi aku mohon padamu, tolong jangan berbuat gegabah ya. Kau memaksaku. Kau yang membuat aku jadi begini. Karena kau memang tidak peduli. Aku kirim saja si pria tampan itu ke neraka. Jangan, hentikan. Kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Dengar ya kalian semuanya. Ini yang terjadi kalau menyentuh wanitaku. Baiklah, kau mau menembak. Kalau begitu tembak aku. Hasilnya juga bakal sama. Kau masih saja melindunginya. Dasar bodoh. Tuan Bimo, Vivi cuma bingung. Tolong kasihani dia. Ayah, ibu, buat apa kalian begini? Kita bisa bertahan tanpa keluarga Liman. Kenapa kau memohon padanya? Cepat berdiri, hargailah dirimu. Tuan Bimo, biar ayah saja yang melakukannya. Itu akan menyelesaikan masalah dan membuat keluarga Lau berhutang budi pada kita. Pak Andi, selanjutnya kerjasama kita bergantung sepenuhnya kepadamu. Tidak, ayah jangan dengarkan dia. Kasih aku pistolnya, kasih pistolnya. Minggir, Vivi. Aku buat ini demi keluarga lo, demi masa depanmu. Dengar semuanya, ada bom di tanah mata-mata di sini. Kita bisa mati dalam waktu singkat. Dia mengada-ngada. Dia tidak mengada-ngada. Dia mengatakan yang sebenarnya. Akan aku buktikan. Siapa yang mengunci pintunya? Pintu darurat juga terkunci. Kita tidak bisa keluar. Kau tidak mau menikahiku, jadi kau mau kami mati juga. Kau tidak apa-apa? Aku baik-baik saja. Pak Bimo, kau baik-baik saja? Kau mau mati ya? Tangkap dia! Pak Bimo, kita harus gimana? Aku tidak mau mati.
Aku tidak boleh mati di sini. Semuanya jangan panik. Kalau kalian semua tidak mau mati, cepat cari bomnya. Tidak, tidak. Fanny, ada yang menyadap semua ponsel yang ada di gedung ini. Lacak sinyalnya dan temukan mereka. Lumpuhkan mereka. Kau lindungi aku ya. Aku belum boleh mati. Aku belum boleh mati. Aku punya cara buat mengeluarkanmu. Ikut denganku. Ikutlah denganku. Hei, cepat ke sini sekarang juga. Masih saja so kuat padahal mau mati. Cuy, kau. Semuanya tenang dulu. Di sini ada ahli bom. Kau. Maksudmu kau itu apa? Kau masih tidak tahu namaku. Namaku Hans. Penerus keluarga nomor 1 di ibu kota. Namanya juga Hans. Siapapun namamu, cepat lakukan saja. Jangan buru-buru. Aku pernah selamatkan kalian sekali kan. Dan sekarang ini jadi yang kedua kalinya. Hai, katanya kau tahu caranya. Lihat. Benar-benar ada orang yang memakai kabel merah sebagai kabel pengaman. Sudah. Kau cukup hebat. Terima kasih. Biasa saja. Tadi aku keren kan? Kalau iya, tambahkan aku di WhatsApp. Lihat, selama aku di sini, kalian semua aman. Ini. Kau Tuan Bimo dari keluarga Liman. Kau lebih pantas dipanggil tikus keluarga Liman. Kau cepat bunuh bocah ini sekarang. Berani juga kau menantangku, Hans, putra mahkota ibu kota. Dia bernama Hans. Sejak kapan ibu kota punya putra mahkota? Wah, kau memang ketinggalan kabar. Sejak dulu memang ada legenda Hans. Dia memang selalu rendah hati, tidak pernah tunjukkan wajah. Kalau begitu kenapa sekarang tunjukkan wajah? Ya mana aku tahu lah. Itu urusan keluarga terkeren. Tidak ada yang bisa tebak. Berhenti berlindung di balik nama keluarga sih. Tidak akan mempan buatku. Pengawal, tangkap dia. Bimo, suka atau tidak, dia baru saja menyelamatkan semua orang. Begini cara mau memperlakukan penyelamat. Hei Vivi, kau itu adalah tunanganku. Kenapa kau justru melindunginya? Pertama aku ingatkan dulu, dia itu sudah putus denganmu dan bukan tunanganmu lagi. Dan yang kedua, bukannya kau memanggilku mainan cowoknya. Apa dia tidak boleh sedikit baik dengan mainan cowoknya sendiri? Aku mohon berhenti bicara saja. Jangan coba memutarbalikkan keadaan. Kau menyamar jadi pewaris keluarga Si. Baiklah, aku akan memberimu pelajaran atas nama keluarga Si. Tangkap dia. Kalau berani coba saja. Selama aku di sini kalian tidak akan bisa menyentuh penyelamat kami sedikit pun. Benar. Siapa yang berani menyentuh dia, coba saja kan juga harus berurusan denganku. Baik. Keluarga Liman akan mengingat ini. Vivi, bagaimana kalau besok kita makan bersama? Nona Vivi menitipkan ini untukmu. Tuan, ayahmu sudah tahu kejadian hari ini. Masuklah. Sudah biar aku saja. Apa kata ayahku? Katanya Nona Vivi adalah orang yang baik. Kau harus memanjakannya. Tapi selama ini dia selalu melarang aku dekat dengan perempuan. Kenapa dia tiba-tiba berubah pikiran? Katanya dulu dia keras padamu karena kau punya bakat alami untuk menjadi bucin katanya. Dia bilang begitu. Kalau memang mau jadi bucin, pilih perempuan yang pantas katanya. Kalau tidak, ketulusanmu akan sia-sia. Tunggu, dia menikah umur 40 tahun. Berarti dia mengejar ibu selama 20 tahun. Tepat sekali. Makanya dia tidak mau mengulangi kesalahannya. Vivi, apa dia itu memang jodohku? Bos, orang ini masih tidak mau bicara. Apa kita harus pakai cara kasar? Kalau tetap tidak dapat apa-apa, kita serahkan ke pihak berwajib. Aku akan bicara. Aku akan bicara. Sudah lebih dari 10 jam. Bahkan tidak ada satupun pesan dari Vivi.
Aku ini putra mahkota ibu kota. Apa memang sifat bucin ada di darahku? Kerja bagus, Hans. Ini kerja bagus. Tidak berguna. Kalian sama sekali tidak menemukan apapun. Tidak menemukan apa-apa juga termasuk petunjuk. Maksudmu apa? Cuma orang seperti putra mahkota itu sendiri yang bisa bersembunyi sedalam ini. Sekalipun memang dia, aku tetap akan menelan habis keluarga lu. Keluarga lu punya 2 putra. Kita bisa. Bagus. Kalau waktunya tiba, dia tidak akan punya pilihan selain setuju. Asal dia mengiyakan, bahkan Hans pun tidak bisa menghentikanku. Vivi, jangan kira kau bisa memakai dia buat menghancurkan rencanaku. Jadi kau memanggilku ke sini bukan cuma buat minum kopi kan? Aku punya kerjasama besar untukmu. Aku pikir kau akan tertarik. Ayo kita bicarakan. Kerjasama sebesar apa? Balas budi karena aku menyelamatkanmu atau karena menikah denganmu? Memangnya umurmu berapa? Apa itu ada hubungannya dengan ini? Demi organisasi, demi perdamaian dunia. Itu ide yang konyol. Kalau begitu, aku harus membalas bagaimana? Pakai uang jajanku. Lihat aku. Baik, bos. Uang sakumu setiap bulan 50.000. Sedangkan kami butuh 5 juta. Perlu 100 bulan untuk melunasinya. 100 bulan itu terlalu lama. Kalau begitu, kenapa tidak menikah saja dengannya? Baik. Baik yang gimana? Kau serius? Cuma kau yang bisa mengusulkan itu. Jadi begini sejujurnya, kami akhirnya dapat petunjuk dari mata-mata, tapi untuk melanjutkannya, kami sudah mentok, tidak ada jalan. Kami tidak bisa bergerak. Sekarang kami kehabisan dana. Uang bukan masalah. Tapi aku punya satu pertanyaan. Kenapa kau yang selalu turun ke garis depan? Memangnya tidak ada orang lain lagi? Ya, ekonomi lagi susah, kami tetap harus hemat. Itu strategi, kau tidak akan paham. Sebutkan saja, harganya berapa? Kita luruskan dulu, ini cuma pinjaman. Aku akan mengembalikan setiap rupiah. Aku bisa menulis surat utang dengan cap jempolku di sini. Transfer 500 juta ke rekening Nona Vivi. Tunggu, aku cuma minta 5 juta, kau malah kirim 500 juta. Aku tidak akan bisa membayarnya, jangan kirim sebanyak itu. Sudah terkirim. Simpan saja kembaliannya. Bos, kita tidak perlu pinjam uang lagi. Ada orang baik yang baru saja mengirim 500 juta. Apa ada kemungkinan orang baik itu adalah aku? Bos, kau memang yang terbaik. Aku tinggalkan kalian berdua dulu. Makan malam, aku yang terakhir semuanya. Mantap, ayo berangkat. Aku juga pergi dulu. Tunggu. Satu hal lagi. Apa aku boleh ikut? Tentu saja tidak. Statusmu terlalu mencolok, terlalu mencuri perhatian dan berbahaya. Itu diskriminasi namanya. Kenapa kau boleh pergi tapi aku tidak? Itu beda. Nona Vivi memang selalu nekat. Terus awasi dia. Tuan. Calon nyonya sudah masuk. Baik, aku... Siapa yang kau panggil nyonya? Nona Vivi. Jaga ucapanmu itu. Awasi dia, aku hampir sampai. Baik, Tuan. Calon nyonya. Ada yang salah? Tidak ada. Tapi sebentar lagi bakal ada. Bos, ada yang membuntutimu. Sudah dibereskan? Gimana keadaan di dalam? Semua aman. Selamat datang hadirin sekalian di acara lelang malam ini. Tapi sebelumnya izinkan aku menyelesaikan urusan kecil dulu. Pengawal, tangkap dia. Tangkap dia. Wah, wajahnya tampan juga. Menarik. Kita mulai dengan hidangan pembuka dulu. Harga pembukaan buat pria ini 200.000. Berapa? 200.000? Kalian tahu siapa aku? Gimana kalau aku keluarkan 200.000 untuk membeli dia? 500.000? 510.000. 700.000? 710.000. Maumu itu apa? Aku tidak punya masalah. Ini persaingan lelang yang adil kan? Kalau tidak mampu jangan menaikkan harga. 5 juta.
Nona, apa dia pantas dihargai 5 juta? Sudah lama aku tidak melihat pria muda setampan ini. 5 juta pertama. Tunggu dulu, aku tawar 10 juta. Gadis kecil, kau yakin mau bersaing denganku? Dengar Nyonya, aku bicara terus terang saja. Kalian berdua tidak cocok secara fisik. Aku khawatir dia di luar kemampuanmu. Nanti malah kau yang cedera. Tidak sepadan kan? Aku akan mengingatmu. Masih ada yang mau menawar? Kalau tidak, lelang ditutup. Baiklah, selamat Nona. Anda berhasil membeli pria ini. Pembayaran dilakukan setelah lelang selesai. Tunggu. Aku punya satu permintaan. Aku ingin dia menemaniku sekarang juga. Tidak sabaran sekali. Tidak masalah. Berhenti melamun, ayo cepat. Sedang apa kau ini? Aku harus berperan jadi wanita kaya yang menghabiskan 10 juta untukmu. Berhenti bengong dan cepat jalan. Kau siapa? Tolong! Tolong! Hadirin sekalian, berikutnya acara utama lelang malam ini. Isi dari flash disk ini, isinya bisa membuat sebagian dari kalian kehilangan nyawa atau membawa kekayaan besar buat yang lain. Harga pembukaan 100 juta, penawar tertinggi menang. 500 juta. 1 miliar, 1,1 miliar. 1,2 miliar. Jadi apa isi flash disk itu? Apa kau datang ke sini karena itu? Dengar, aku akan bergerak manfaatkan kesempatan ini keluar dari sini, kau paham? Orangku sudah menunggu di luar, pergilah. Kebetulan sekali. Aku juga begitu. Fanny, bersiap menjemput. Siap. Wah, ada apa ini? Hei! Itu balasan karena menutup mulutku. Kau tidak apa-apa? Bos, cepat masuk mobil. Aku rasa ini mobilku. Kau sedang lihat apa? Ayo jalan. Tadi itu hampir saja. Tunggu, kenapa asistenku diikat? Dia asistenmu. Bangun. Ayo bangun. Tuan, apa Tuan juga diculik? Jangan asal bicara, aku datang menyelamatkanmu. Bos, ini Gasbius. Tuan Hans, aku titipkan dia padamu. Tunggu apa? Maksudmu apa? Tuan, aku percaya padamu. Selamatkan aku. Aku harus bagaimana? Tidak, tunggu. Antarkan aku pulang saja. Aku mohon. Paman Vero, kenapa paman di sini? Tuan sudah pulang. Ayahmu menyuruhku membersihkan halaman. Siapa dia? Dia temanku. Oh, begitu. Paman Vero, soal temanku menginap jangan bilang pada ayahku. Tentu saja Tuan. Aku sudah bekerja untuk keluarga Li seumur hidup. Mulutku selalu rapat. Silakan masuk. Tuan, kabar baik. Tuan muda bawa seorang gadis pulang. Itu baru anakku. Memang seperti ayahnya. Vero, awasi mereka baik-baik. Aku akan datang setelah siap. Baik, tenang saja, serahkan padaku. Mulai sekarang, aku adalah bosmu. Gadis liar ini. Vero, mereka masih di dalam, masih tidur. Semalaman mereka sibuk. Dia pasti kelelahan. Aku sempat khawatir soal calon menantu, tapi lihat dia malah mencarinya sendiri. Benar, orang sehebat Tuan Hans memang tidak mudah mencari pasangan. Tapi ada satu hal, Vero. Aku punya firasat. Hans akan masuk ke keluarga istrinya nanti. Dasar kau Hans, bajingan! Apa yang kau lakukan padaku, dasar mesum, tidak tahu malu? Aku yang mesum semalam, kau yang merekamku Kau yang duluan. benar saja, aku tidak mungkin melakukan itu. Aku Sudah kuduga, tidak ada seorang pun di keluarga Si yang bisa simpan rahasia. Siapa mereka berdua? Ayahku. Ayahmu, dua-duanya.
Putri ketiga keluarga lu kan? Senang bertemu denganmu, Tuan Hans. Kau luar biasa. Jauh lebih mampu daripada Hansku ini. Tunggu. Ayah, perusahaan ada urusan penting yang menunggumu ya. Ya, Hans benar. Aku pergi dulu. Oh ya, kapan kalian menikah? Terimalah ini. Ini tanda persetujuan dari keluarga Si. Tuan Hans, ini aku tidak bisa menerimanya. Terima saja. Tuan Hans. Ya ampun, bisa pelan-pelan tidak? Kau ini jangan lebay. Bos, 2 kakakmu sudah kembali. Cepat pulang. Kenapa mereka kembali? Baik, aku paham. Ada apa? Siapa yang kembali? Aku harus segera pulang. Kedua kakakku tersayang, dua-duanya bukan orang yang mudah dihadapi. Ini. Ambil kembali. Terlalu berharga, aku tidak. Kau simpan saja. Ayahku yang berikan itu padamu. Terima saja. Sejujurnya apa kau tidak pernah terpikir jadi menantu keluarga Si? Oh, iya. Semalam, aku benar-benar sudah berusaha. Sejujurnya, aku sama sekali tidak ingat apapun. Berarti kemampuanmu masih kurang. Sebaiknya kau ikut kursus lagi saja ya. Sekarang ambil ini kembali. Tidak, kau simpan saja. Aku tahu perjalanan pulangmu ini berbahaya. Dengan benda ini, mereka pasti akan berpikir 2 kali sebelum mencari masalah dengan keluarga Si. Terima saja. Tidak, sungguh. Kalau kau tidak mau terima, aku ikut denganmu. Sudahlah, aku pergi sendiri. Jadi anak baik dan tunggu aku. Lain kali aku pasti akan membuatmu puas. Semoga berhasil. Selamat datang di rumah adikku tersayang. Sean, Martin, keluarga kita hampir bangkrut gara-gara kalian berdua. Kalian masih punya muka buat kembali. Apa yang dilakukan 2 saudara lu ini? Yang satu kecanduan judi dan juga berutang miliaran. Yang satunya lagi memang psikopat sejak lahir. Kalau bukan karena bos kami, dia sudah mati 10 kali. Memang begitu adikku. Selama bertahun-tahun ini, sifatnya tetap sama. Kita bicara terus terang saja. Aku dan kakak keduamu kembali karena satu hal, pernikahanmu. Pernikahanku? Itu sama sekali bukan urusan kalian. Aku anak tertua, aku yang memutuskan. Kalau ayah tidak bisa mengendalikanmu, kami yang akan melakukannya. Mengendalikanku? Memangnya kalian punya hak? Coba bilang. Oh, yang satu penjudi tidak berguna, yang satu lagi orang aneh. Kalian pikir bisa memimpin? Vivi, begitu caramu bicara kepada kakakmu. Sekarang mereka berubah jadi lebih baik. Kali ini mereka pulang. Pertama buat pernikahanmu. Kedua, buat meringankan bebanku. Kau tahu kan, aku sudah tua. Keluarga kita butuh penopang baru. Sekarang aku paham, ayah. Mereka kembali cuma buat ikut menikmati hasilnya. Jadi, berapa banyak uang yang Bimo bayarkan pada kalian? Vivi, kau benar-benar salah paham soal aku. Kepulangan mereka itu tidak ada hubungannya denganku. Aku cuma datang karena satu alasan, yaitu menikah denganmu dan mencintaimu selamanya. Terima kasih. Tapi tolong berhenti bersikap menjijikan. Vivi, kami sudah cukup sopan. Jangan kau kira organisasi kecilmu itu bisa melawan Tuan Bimo. Malam ini kau harus menikah dengannya. Siarannya terputus. Pasti ada yang meretas jalurnya. Aneh sekali. Siapa yang melakukannya ya? Bahkan aku pun tidak bisa menembusnya. Itu. Pasti itu bos kita. Malam ini kau harus menikah dengannya. Siapa kau sampai bisa bilang begitu? Dan kau Martin, mulai sekarang kau berhentilah bermain-main. Kemampuan amatirmu itu belajarnya dariku, apa kau ingat? Kalian berdua tidak bisa menahanku di sini. Kau ini bicara apa? Aku tidak melakukan apa-apa. Aku dipaksa kakak tertua buat datang. Aku sama sekali tidak peduli soal pernikahan. Memang sebaiknya begitu. Karena kau tidak mau mendengarkan baik-baik. Jangan salahkan aku kalau aku tidak punya belas kasihan. Aku tidak bisa mengalahkannya. Jadi aku harus menyingkirkan panggung ini dulu. Dengar kakak, apapun yang dijanjikan Bimo kepadamu akan kukasih 2 kali lipat. Sekarang juga aku bisa transfer 100 juta ke rekeningmu. Tinggalkan aku saja seperti dulu. Adik, kau kejam sekali, Dik. Tapi aku tidak keberatan, cuma saja 100 juta. Tidak cukup untukku. Memang dasar kau serakah. Ayah dan ibu selalu lebih menyayangimu. Aku seperti anak yang tidak diinginkan. Kau tahu tidak betapa aku membencimu? Kau tahu tidak betapa aku membencimu?
Sena, hentikan. Lepaskan dia adikmu sendiri. Vivi, setujui saja pernikahan ini. Ayahmu sudah tidak punya banyak waktu. Kalau beliau sudah pergi, siapa yang akan melindungimu? Kalau kau menikah dengan Pak Bimo, aku akhirnya bisa tenang. Ibu, apa yang baru saja ibu bilang? Ayah kenapa? Kanker, stadium akhir. Aku benar-benar mengkhawatirkanmu, Vivi. Sayang, kau tidak apa-apa. Waktuku sudah tidak banyak. Kalau aku sudah tiada, bagaimana nasibmu nanti? Ayah, ibu bohong kan? Ibu sedang bohong kan? Aku mengerti. Aku ingin memakai aset keluarga buat mengamankan posisi kita bersama keluarga Liman. Aku mengerti niat ayah, tapi Bimo dia tidak mencintai aku. Dia cuma mau mengincar uang keluarga kita. Sudah, cukup sandiwaranya. Kakak, lihat sendiri betapa mereka menyayangimu. Mereka lebih memilih menyerahkan semuanya daripada memberikan kami satu rupiah pun. Sayang sekali, kau tetap tidak tahu terima kasih. Tapi setelah semua keributan ini pada akhirnya, kau tetap akan menikah dengan Tuan Bimo. Aku tidak akan pernah menikah dengan Bimo. Dan kalian berdua juga tidak akan mendapat sepeser pun. Ayah! Kakak, aku ingin bicara berdua denganmu. Jadi apa yang mau kau bicarakan? Saudaraku dari geng hitam. Siapa sangka pemimpin dua kelompok peretas yang saling bermusuhan ternyata kakak beradik. Kenapa terburu-buru? Ini sudah bertahun-tahun. Ayo ngobrol sebentar. Takut aku meracunimu? Kemungkinannya memang benar. Baiklah, karena kau sudah tahu siapa aku bicara terus terang saja. Aku ingin berbagi data dari flash disk itu. Sebagai gantinya, aku bisa hancurkan keluarga Liman, memasukkan kakak kita ke penjara, dan menyingkirkan semua penghalangmu. Semua penghalang? Jadi termasuk kau juga? Selama keluarga Si masih ada, kelompokku tidak akan berani menunjukkan diri di ibu kota. Geng hitam sudah tidak menjadi ancaman untukmu. Tidak. Kaulah ancaman terbesarku. Kakak kedua cuma orang bodoh, tapi kau berbeda. Kau pintar. Sayangnya kepintaranmu tidak pernah dipakai buat hal baik. Anggap itu pujian. Pak Bimo, menurutku kau sebenarnya tidak harus menikahi Vivi. Kenapa? Apa kau juga mau meninggalkanku dan menjilat keluarga sih? Kau sudah hampir mati. Kenapa masih buat masalah? Kau Gimana bisa bicara begitu kepada ayahmu? Pak Bimo, kita tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Aku khawatir. Bagaimana persiapan pernikahan? Menurutku, lebih baik kita bawa Vivi ke sana sekarang. Tempat acaranya hampir siap. Sekarang tinggal sedikit lagi. Media juga mereka sudah datang. Seharusnya tidak ada masalah. Sena, aku mengandalkanmu. Tenang saja, serahkan padaku. Tuan Hans, sebagai pewaris keluarga nomor 1 di ibu kota, kenapa selama ini Anda selalu bersembunyi dari publik? Ayahku selalu bilang untuk tetap rendah hati, terutama sebagai anggota keluarga Si tetap rendah hati. Kalau begitu kenapa hari ini Anda memilih tampil seperti ini? Rendah hati memang ada manfaatnya, tapi itu juga membuat orang jahat semakin leluasa. Suara apa di luar itu? Sena, bawa beberapa orang untuk periksa. Jangan sampai ribut, kita harus ikuti jadwal. Baik. Tuan Hans, kenapa Anda memilih keluarga lu? Setauku keluarga lu cuma keluarga kecil. Mereka tidak punya hubungan dengan keluarga Se. Itu rahasia. Sebentar lagi kalian akan tahu. Siapa kalian? Sedang apa di depan rumahku? Pertunjukannya sebentar lagi dimulai. Lihat saja. Tuan Lu. Halo, Sena. Aku Hans. Anda Hans? Harus kuakui, kakak kita bukan cuma bodoh, tapi juga benar-benar pengecut. Jadi kau masih menginginkan flash disk itu? Kalau kau berhenti sekarang, aku anggap aku tidak pernah melihatmu. Kau
Kau memang tidak mengenalku sama sekali. Hans, dia menghancurkan kerja kerasku selama bertahun-tahun. Semua yang sudah kubangun. Kau pikir aku akan menyerah begitu saja? Hah? Jadi kau yang mau merebut wanitaku? Jangan terlalu percaya diri, Hans. Pernikahanku dengan Vivi diatur langsung oleh pamanmu, benar kan? Bahkan sebagai putra mahkota keluarga sih, kau tidak punya hak ikut campur. Apa itu benar, Pak Lu? Apa Anda benar-benar mau menikahi Vivi dengan sampah ini? Tuan Bimo, menurutku pernikahan Vivi harus jadi pilihannya sendiri. Martin, kau tidak akan pernah mengerti. Baik, kita lihat saja berapa lama kau bisa bertahan. Astaga. Cepat. $1 miliar sudah di tangan. Waktunya aku untuk menghilang. Mau kabur? Jangan harap. Hebat. Vivi, Menyerahlah. Kau baik-baik saja. Baik-baik saja. Dari kecil dia sudah lemah. Dia bukan tandinganku. Jangan bergerak. Jangan. Jangan. Apa yang kau lakukan? Masih mau bertahan? Apa yang kalian lakukan di sini? Kenapa kalian di sini? Ayo. Itu dia. Nona Vivi, izinkan aku bertanya. Tuan Hans menganggapmu sebagai wanitanya. Apa kau setuju? Aku tidak setuju. Lebih tepatnya, dia adalah priaku. Segala usaha itu malah berujung dengan sia-sia. Sayang, berhenti memikirkan Vivi. Sekarang kita sudah menikah. Lagi pula, dia akan menikah dengan keluarga Se. Ada hal yang lebih penting untuk dikhawatirkan. Kakak sudah didukung oleh keluarga Sound. Kita harus cari cara untuk menyingkirkannya. Apa? Kau ingin aku membunuh saudara kandungku? Bahkan kalau kau tidak bertindak, mereka tidak akan segan untuk membunuhmu. Kalau soal uang, keluarga tidak ada artinya. Tanyakan saja pada Vivi. Cukup. Kalau saja kau tidak memaksaku melibatkan Vivi, aku tidak akan terjebak dalam masalah ini. Dengar ya, jangan berani menyebutnya lagi. Keluarga sih bukan tandingan kita. Aku tidak butuh suami tidak berguna. Bimo, kau sudah cukup menyiksaku. Sekarang saatnya kau mati. Istirahatlah dengan tenang. Ayah, fokus saja pada perawatanmu. Hans sudah mengerahkan tenaga ahli terbaik. Kau akan baik-baik saja. Aku janji. Tidak perlu berbohong padaku. Ayah. Aku paham dengan kondisi tubuhku sendiri. Selama kau bahagia dengannya, aku bisa pergi dengan tenang. Aku bisa pergi tanpa penyesalan. Ayah, panggil saja aku Hans. Jangan khawatir. Hans, lanjutkan kegiatanmu. Aku ada di sini. Ayo pergilah. 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 Ayah, kami pergi dulu. Istirahat yang cukup. Kami pergi. Kuakui, kau cepat juga bicara seperti itu. Sudah memanggilnya ayah. Aku cuma mencoba membuat ayah kita senang. Ayolah Vivi, apa aku lakukan kesalahan? Biar aku perjelas lagi, kau masih dalam pengawasanku. Aku belum setuju menikahimu. Lakukan pengawasan setelah aku beberapa kali menyelamatkanmu? Itu semua adalah alasan aku untuk menyukaimu. Tapi menikah itu beda cerita. Banyak hal yang harus kupertimbangkan dulu. Memangnya apa yang harus kau pertimbangkan? Aku putra mahkota, apa ada masalah yang tidak bisa kuatasi? Oh, kau bisa mengatasi apapun. Oh, Apa ini? Hasil jarahanmu selama bertahun-tahun itu? jangan mimpi.
Itu adalah cucian selama sebulan. Kau cepat cucilah itu. Ini Kenapa menatapku seperti itu? Bukannya tadi ada yang bilang bisa mengatasi apapun. Kecuali kau ingin mundur. akan kukerjakan. Nah, selesai. Wah, lumayan kerja yang bagus. Sekarang masuklah, waktunya memasak. Untung saja dulu ayahku memberikan pelatihan berat itu. Memasak itu adalah dasar bertahan hidup. Enak sekali baunya. Tuan Hans memasak lagi. Pikiranmu cuma makan. Hei, ayo. Tuan Hans, bawahan Nona Vivi. Mereka telah menindasku. Setiap hari aku cuma dikasih mie instan. Jangan sekarang, aku sedang masak. Bos. Kau sedang apa? Ada yang ingin aku bicarakan. Apa itu? Jadi bagaimana? Apa rasanya enak? Enak sekali. Apa yang sedang kau pikirkan? Fanny bilang Bimo sudah mati. Sekarang Susan yang sedang berkuasa. Aku rasa kematian dari Bimo ini bukan cuma kecelakaan. Fanny pasti merencanakan sesuatu. Susan, kenapa kau menyelamatkanku? Cuma untuk memanfaatkanmu. Martin, kau itu pintar. Harusnya kau tahu itu. Dia memang selalu penuh perhitungan. Tapi kalau tujuannya itu keluarga Liman, dia sudah berhasil. Iya, kami sudah tumbuh bersama sejak kecil. Dia itu sangat ambisius dan sabar. Dia tidak seperti kita. Kita masih punya keluarga sebagai tameng, tapi dia tidak. Dia cuma punya dirinya sendiri. Dia akan menghalalkan segala cara. Tapi apa sebenarnya tujuan dia? Apa menguasai keluarga Liman masih belum cukup? Aku masih coba memahaminya. Aku juga masih bingung. Baiklah, denganmu, aku, Fanny, dan si kecil Leo yang konyol itu, kita tidak perlu takut padanya. Makanlah. Meskipun kadang kau terlihat kacau, sebenarnya kau pria yang bisa diandalkan. Kalau begitu besok pulanglah denganku. Kenapa pulang ke rumahmu? Bukannya aku sudah pernah bertemu ayahmu? Pertemuan itu tidak dihitung. Kenapa tidak? Tentu saja dihitung. Itu pertemuan yang cukup resmi, iya kan? Ternyata nona ketiga yang pemberani bisa takut juga. Siapa bilang aku takut? Cepat makan saja. Ku dengar putri ketiga keluarga lu. Dia itu selalu mengebut kalau naik motor. Kau pikir menantu liar seperti itu pantas untuk jadi menantu kita? Omong kosong dari siapa itu? Tanggung jawab Nona Vivi sangat besar. Dia sangat bekerja keras. Jangan khawatir. Pak Vera yang mengatakannya. Dia juga bilang Hans bukan lawan Vivi dalam bertarung. Dia tidak boleh membawa pulang macan betina. Baiklah. Jangan asal bicara. Putra kita pulang. Nak. Ayah. Halo Paman, Bibi. Hei pria tua, kau tidak bilang kalau menantu kita sangat cantik. Jadi ini salahku. Ayo masuk nak. Ayo masuk. Ayo. Geng hitam. Paman, Bibi, karena ini kunjungan pertamaku, ku dengar Bibi suka menyulam. Jadi, aku membawakan karya yang luar biasa. Lihatlah, ku harap kau menyukainya. Oh, indah sekali, sangat sempurna. Vivi, kau perhatian sekali. Aku senang kau menyukainya. Vivi, aku juga punya hadiah untukmu. Hah? Ini. Jangan, aku tidak bisa menerimanya. Hans dan aku, kami belum resmi menikah. Aku tidak bisa menerima ini. Ayolah. Ibu memberikannya padamu, jadi kau ambil saja. Hadiah itu tulus dari hatinya. Sudah ambil saja, ya. Gimana kalau begini Bibi? Untuk sementara aku akan menyimpannya dengan aman untuk Hans. Oh iya Paman, 2 botol wine ini ayahku bersikeras agar aku membawanya untukmu. Saat ini ayahku dia masih di rumah sakit, jadi dia tidak bisa datang. Tidak masalah, saat dia boleh pulang, kami berdua pasti akan minum bersama. Duduklah Vivi. Sayang, cepat desak mereka agar segera menikah. Dasar pria tua.
Selalu aku yang dijadikan orang jahatnya. Ada yang ingin kutanyakan? Iya. Apa kau punya rencana untuk menikah dengan Hans? Vivi dan aku baru saja berpacaran. Apa tidak terlalu terburu-buru? Ayahmu dan aku, kami sudah menua. Dan ku dengar kesehatan ayah Vivi juga tidak baik. Kalau kalian segera berkeluarga, kami juga para orang tua bisa lebih tenang. Apa kau setuju? Vivi, akan kubuat kalian semua mati. Vivi. Apa yang Bibi katakan tadi? Apa aku terlalu memaksamu? Bibi, bukannya aku tidak mau menikah dengannya. Tapi saat ini ada urusan sangat penting yang harus kuselesaikan lebih dulu. Nanti setelah semuanya beres, aku baru bisa fokus pada hal ini. Kalau ada yang harus diselesaikan, biar Hans yang mengurusnya. Iya benar, dia pacarmu, manfaatkan saja dia. Pasti akan kulakukan. Paman, Bibi, aku izin ke kamar kecil sebentar. Biar Hans tunjukkan jalannya. Vivi, kelihatannya kau kurang fokus. Ada masalah apa? Sulit untuk menjelaskannya. Aku merasa sangat cemas. Tidak masalah. Kalau kau belum siap menikah, tidak perlu dipaksakan. Ini kau, Martin. Ibu, ayah, lama tidak jumpa. Kau, apa benar ini putra kita? Bagaimana caramu bebas? Pemerintah butuh kalian mertasku. Mereka mengirimku untuk misi di luar negeri. Aku kembali untuk berpamitan. Baiklah, lakukan yang terbaik, nak. Cepatlah kembali. Ibu, begitu aku pergi, akan sulit untuk kembali. Kalau begitu jangan pergi. Jadi aku pikir, apa bisa kalian mengantarku pergi? Ayahmu baru saja operasi. Dia tidak bisa beranjak. Aku akan mengantarmu. Ayah, maafkan aku. Nah, aku bisa mengatasinya. Aku bisa urus diriku. Biarkan ibumu istirahat beberapa hari. Nah, aku ingat saat kau kecil, ini permen kesukaanmu. Halo ibu, gimana keadaan ayah? Apa sudah membaik? Dia pergi mengantar kakakmu. Dia sudah bisa diandalkan. Mulai sekarang dia akan menjalani misi di luar negeri. Hah? Ibu, mereka bilang akan pergi kemana? Aku tidak yakin. Mungkin sedang menuju bandara. Baik, aku mengerti ibu. Nanti kuhubungi lagi. Maaf, nomor yang Anda hubungi tidak menjawab. Ada yang tidak beres, Hans. Hans! Kau terluka? Ayo ke rumah sakit. Martin bebas lagi. Dia juga membawa ayah. Fanny juga tidak bisa dihubungi. Apa yang harus kita lakukan? Jangan khawatir. Aku akan perintahkan orang. Tetap diamlah dulu. Hans, ada apa ini? Ke rumah sakit sekarang. Leo, ayo berangkat. Apa dia membicarakan USB? Gadis itu, dia bungkam. Mari kita lihat. Apakah mereka berdua bisa buat keluarga Si menukar 10 miliar dengan USB? Sudah sadar. Hans, Aku sudah suruh orang tuaku pulang. apa yang harus kulakukan? Aku hampir gila. Jangan gerak, pelan-pelan. Jangan takut, aku di sini. Aku sudah dapat beberapa informasi. Sepertinya Susan mengeluarkan banyak uang untuk menebus Martin. Dia sudah pakai lebih dari setengah aset keluarga Liman. Aku yakin mereka membawa ayahmu dan Fanny. Jelas sekali kalau ini soal uang dan juga USB itu. Tapi USB itu juga penting. Ini melibatkan organisasi. Tidak mungkin ku kasih pada mereka. Jangan khawatirkan soal uang. Berapapun yang mereka minta, keluarga Si mampu membayarnya. Tapi ini tidak ada hubungannya dengan keluargamu. Jangan bicara seperti itu. Kau segalanya bagiku. Masalahmu juga jadi masalahku. Aku tidak bisa diam saja dan biarkan ayah mertuaku mati. Lagi pula, ini demi kebahagiaan Leo juga. Iya kan?
Dia dan juga Fanny. Jangan dibahas lagi. Saat Leo dengan kabar ini, dia bersikeras mengejar Susan sendirian. Aku kesusahan melarangnya. Sungguh? Bos, Nona Vivi, Iya, jadi cepatlah. ada apa? Coba lihat ini. Halo, Vivi, Hans. Senang bisa melihat kalian lagi. Bimo. Martin, berhenti bermain-main. Martin, berhenti bermain-main. Kau memang sangat jeli, adikku tercinta. Kemana kau membawa ayah? Ayah kita baik-baik saja, tapi siapa yang tahu kalau dia kambuh lagi. Ternyata kau jauh lebih licik dari dugaanku. Aku anggap itu pujian. Mari bicarakan bisnis. Aku mau uang tunai 10 miliar tanpa jejak dan USB itu. Datanglah sendiri untuk transaksi itu. Uang ditukar barang. 4 mata. Jangan bicara lagi. Sudah. Kau di sini saja. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Jangan khawatir. Aku pastikan mereka kembali dengan selamat. Percaya padaku. Gimana caramu? Hei! Hans! Hans! Leo, kerahkan anak buahmu, awasi Vivi. Jangan biarkan dia tinggalkan ruangan ini. Pak, aku ikut denganmu. Kau mau kemana? Prioritasmu itu menjaganya, kau paham? Kirimkan 10 miliar sekarang. Ayah, Fanny, aku akan kembalikan kalian. Harusnya mereka dekat dari sini. Tuan, begitu aku kembali, Nona Vivi menghilang. Kerahkan sumber daya kita. Cari tahu di mana Vivi dalam waktu 10 menit. Tidak ada. Rumputnya tampak terinjak. Periksa sekeliling. Wah, kok mengagetkanku. Jantungku hampir berhenti. Kalian sedang apa? Maaf Bung, cuma butuh privasi sebentar. Baiklah, pergi dari sini. Ini area terlarang. Iya Pak, kami Iya, pergi Pak. sekarang. Cuma pasangan, mereka sudah pergi. Kau seperti tidak terkejut melihatku. Aku tahu kau pasti datang, cuma tidak menyangka secepat ini. Jadi, apa sudah temukan persembunyian Susan? Seharusnya dia ada di sini, tapi sinyalnya terganggu. Susan pasti memasang alat pengacak sinyal. Menemukan mereka akan sulit, kecuali kita bisa gunakan satelit. Keluarga Si kebetulan punya beberapa. Salah satunya untuk pelacak presisi. Aku kirim koordinatnya kepadamu. Dimengerti. Kau mau kemana? Jangan lakukan sendiri. Persembunyian mereka pasti kecil. Penjaganya cuma sedikit supaya aman. Aku akan pancing mereka lebih dulu, lalu bergeraklah. Tidak, aku tidak akan ambil resiko. Risiko apa maksudmu? Aku ini putra mahkota. Tenang saja, bantuan sedang dalam perjalanan. Baiklah, sepakat. Kita tidak boleh mati. Ambil ini. Tetaplah berkabar. Aku pergi dulu. Ayo. Kau hati-hati ya. Martin, tidak kusangka kau sangat lembek. Kau cuma bawa pria tua bersamamu. Kenapa? Menurutmu aku kurang berusaha? Kau mau aku cuma sebesar omong kosong begitu? Aku punya firasat buruk soal pasangan itu. Periksa lagi area itu. Dia suruh periksa lagi. Periksa dengan teliti. Baik. Aku sudah di posisi. Dimengerti.
Kenapa masih disuruh mencari? Miku saja belum habis. Diam dan kerjakanlah. Tunggu sampai selesai. Setelah itu makan sepuasnya. Kalian mencariku. Itu kau. Iya, akhirnya muncul juga setelah aku peringatkan. Jangan mendekat kemari. Karena kau keras kepala, kami harus menghabisimu. Kau tahu siapa aku? Aku tidak peduli. Aku ini putra mahkota. Hansi. Aku melihatnya di TV. Pak Hans, kami sudah tidak mengganggumu. Mohon pergilah. Bagaimana kalau aku menolak? Kalau begitu jangan salahkan kalau kami kejam. Meskipun kau pewarisi, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu di sini. Kau bukannya kejam, tapi kau bodoh. Aku rasa bosmu tidak bilang kalau akulah orang yang kalian hadapi. Pikirkan lagi. Apa kau pikir aku datang sendirian? Sebaiknya kau berhenti membual. Bos kami pasti memiliki rahasiamu. Kau tidak akan berani cari masalah sendirian. Kau cukup pintar juga ya. Tangkap dia. Iya. Jangan bergerak. Bergeraklah. Susan, aku sangat penasaran bagaimana kau menyingkirkan Bimo. Urus saja urusanmu sendiri. Kau sudah lacak sinyal ponsel Vivi? Belum, dia peretas kelas atas, tidak akan semudah itu. Hei, pinjamkan aku 10 miliar. Baiklah, tidak masalah. Pakai saja sesukamu. Tetaplah berkabar. 10 miliarnya sudah ada. Sungguh, biar aku lihat. Jangan bergerak. Vivi, kau benar-benar tidak pernah main sesuai aturan. Sekarang menyerahlah. Kau kalah. Begitu ya? Ayah, Fanny! Ayahmu dan anak buah bodohmu itu sudah dipasangi dengan bom waktu. Kalau aku tidak salah, pewaris keluarga Tuan Hans juga ada di sini. Kalau kau tekan tombol itu, kita semua akan mati. Iya, menukar nyawaku dengan nyawa kalian semua sangat sepadan. Apa kau gila? Aku tidak paham kenapa kau terus mengincarku dan keluarga lu. Tentu saja kau tidak paham. Kau cuma pewaris manja. Gimana kau paham perasaan orang miskin? Berhenti menatapku dengan tatapan kasihan itu. Itu membuatku sangat muak. Apa kalian orang kaya selalu harus begitu sombong dan merendahkan orang lain? Sepertimu, seperti Bimo, bahkan Hans juga. Aku cuma ingin berbagi kebahagiaan denganmu. Oh sungguh, kau satu-satunya yang mengasihaniku. Kau merasa dirimu paling mulia, iya kan? Aku tidak merasa diriku menyedihkan. Kaulah yang menanamkan pikiran itu padaku. Maafkan aku. Aku tidak tahu aku telah menyakitimu. Vivi, jangan dengarkan omong kosongnya. Kau tidak bersalah. Bantuan sedang dalam perjalanan. Kabar baiknya, berkat kerja kerasku selama ini, akhirnya aku sudah mencapai levelmu. Sekarang aku miliarder. Aku sudah melampaui kalian semua. Tidak akan bisa. Tidak akan bisa. Aku seorang miliarder. Letakkan senjatamu sekarang juga. Katakan pada Hans untuk siapkan helikopter. Akan kulutakkan. Susan, kau tahu apa kelemahan fatalmu? Kau itu pejuang, orang yang ahli dalam bersabar. Kau sudah bertahan sejak kecil demi ini. Tapi itu cuma membuktikan satu hal. Kau sangat takut mati. Sekarang aku paham. Setiap utang pasti ada penagihnya. Ini urusan kalian, selesaikan sendiri. Sayang, bagaimana pekerjaanmu? Apa hidup sebagai CEO berjalan lancar? Sayang, kenapa kau tidak membalas pesanku? Sayang, aku sampai masuk rumah sakit karenamu. Kau tidak bisa mengabaikanku begitu saja. Aduh, berhenti mengirimku pesan. Ponselku terus berdering. Ayah. Pak Andi, aku sengaja belum membuka botol wine-nya. Ini untukmu. Untukku? Ini. Aduh. Oh, wah. Apa separah itu?
Kau menyelamatkanku beberapa kali, sekarang aku harus mendengarnya selamanya. Sekedar pengingat, kita berdua masih belum menikah. Berhenti memanggilku sayang tiap saat. Mari segera menikah setelah aku pulih. Soal itu, kurasa boleh juga. Berita terkini, sumber misterius menyerahkan USB rahasia pada pihak berwenang. Dan hasilnya, kasus kolusi asing sekarang akhirnya berhasil terungkap. Di antaranya, Susan Lee dan para rekannya, serta kelompok peretas geng hitam telah sepenuhnya dibongkar.